got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, nama saya Joko Putra Fabrika. Dari sini memiliki tugas salah satu mewawancarai mahasiswa teman saya sendiri yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan bersama Vanessa Masriudi. Halo teman-teman semua, Pak Joko. Kali ini terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Salah satunya untuk yang pertanyaan pertama, yaitu terkait apa yang mendorong Vanessa untuk terlibat dalam berbagai organisasi kepemimpinan, seperti salah satunya yang pernah diikuti Sekretariat BEM, Duta Aksi Lingkungan Indonesia, Duta Pemimpin Berkarya Nusantara. Jadi awal dari perjalananku ada di sekretaris BEM dan juga duta-duta itu adalah berangkat dari rasa insekuritasku. Aku merasa aku nggak punya apa-apa dan aku nggak bisa kalau ada di posisi itu terus, sehingga salah satu yang aku lakukan untuk improve diriku adalah ikut organisasi. Di organisasi ini tumbuhlah rasa kepemimpinanku, apalagi aku diamanahkan di sekretaris BEM sebagai menteri, sehingga aku juga punya teman-teman yang harus aku kelola, harus aku manajemen dengan pemikiranku dan juga bagaimana aku mengontrol teman-temanku itu. Jadi setelah itu barulah aku ke duta-duta itu tadi. Oh, jadi dari rasa nol belum tahu apa-apa dan ingin menunjukkan jiwa kepemimpinannya, yaitu ingin terlibat lah masuk ke dalam organisasi tersebut ya. Terus nextnya itu bagaimana menggambarkan gaya kepemimpinan setelah kita berhasil untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Sebelum aku jadi sekretaris BEM, sebelumnya aku juga jadi anggota di Senat Mahasiswa. Di sana aku belajar mengenai bagaimana cara seorang pemimpin mengelola organisasi dan juga bagaimana seorang pemimpin bisa membawa orang-orang yang ada di bawahnya dalam artian pengikutnya, atau kalau di ranah ini disebut sebagai staff lah ya. Aku sebagai yang di BEM sebagai menteri harus bisa mengelola teman-temanku di menteri supaya mereka nggak kehilangan arah, kayak gitu sih Kak. Berarti untuk perjalanan panjang tuh pastinya nggak akan mulus ya. Berarti terdapat tantangan juga dari yang pernah dijalani selama dari periode pertama maupun akhir. Selama perjalanan tersebut, menurut Kak Farista ini apa sih tantangan yang menurut Kak Farista ini terberat selama menjalani organisasi? Karena kita ada di posisi itu kan amanah ya, untuk menjalankan amanah itu aja sebenarnya susah. Pasti ada pasang surut di diri kita sendiri, apalagi pasti ada banyak hal di eksternal yang juga bikin kita makin down. Misalnya kayak karena kita harus mengelola pikiran kita sendiri dan pikiran dari anak-anak staf kita, di situ yang jadi tantangan terberatku. Aku nggak bisa selalu menyatukan pemikiran beberapa anak yang ada di stafku, dan juga bagaimana cara aku harus mengelola supaya ide-ide mereka ini bisa aku kantongi semua, dan apabila memang belum bisa ada yang aku ambil, bagaimana caraku untuk memberikan pengertian ke mereka. Jadi pemimpin di salah satu kementerian di BEM, walaupun itu juga bukan sesuatu posisi yang tinggi, tapi menurutku itu adalah hal yang rumit gitu sih di kehidupanku, yang sebelumnya aku selalu berjalan sebagai followers. Aku hanya mengikuti orang, aku bisa mengutarakan pikiranku dan orang lain yang mengadvokasikan pikiranku. Sedangkan kalau di BEM ini, ketika aku menjadi seorang pemimpin, aku yang mengadvokasi aspirasi mereka, kayak gitu. Untuk terlebih rasa membangun di suatu organisasi dan konsistensi ya selama masa periode ini, gimana, apa yang dilakukan Kak Farista selama masa itu? Ketika kita ada di sebuah organisasi, kita pasti tahu lah visi dan juga misi dari organisasi itu. Kita masuk ke organisasi itu karena kita tahu bahwa visi misi organisasi itu sejalan dengan apa yang kita mau juga. Aku masuk ke organisasi salah satunya karena pengen improve diriku. Di lain itu, aku juga pengen ada perubahan. Dan ketika itu, tujuan dari organisasi itu adalah melakukan perubahan besar-besaran, di mana
di sana kita ingin mengajak teman-teman yang belum tahu ini nih, ayo buat ini. Yang masih belum ngerti ini, ayo kita belajar bareng-bareng. Dan nanti ketika kita keluar, kita selesai dari organisasi itu, kita bukan lagi orang yang mau terus-terusan belajar, tapi kita juga jadi orang yang akan mengajari. Itu sih yang bikin kayak flow di organisasi itu menyenangkan. Oke. Untuk next pertanyaannya nih, ada teknik komunikasi khusus yang digunakan untuk memotivasi serta memperdayakan anggota-anggota tim ini seperti apa? Sebenarnya kalau untuk motivasi, aku sendiri pun masih butuh motivasi. Tapi ketika aku ada di organisasi, aku menerapkan bahwa batas antara aku dan anak-anak itu tuh tipis. Anak-anak di sini yang aku maksud adalah staffku atau followersku di sana. Mereka mengikutiku, mereka menyesuaikan dengan pikiranku, dan aku juga bertukar pikiran dengan mereka. Mereka akan selalu jadi temanku, sahabatku yang nemenin arah gerakku. Kita ini mau kemana sih? Ini geraknya itu bukan aku sendiri loh. Kita itu satu tubuh, dan juga pikiran kita itu tuh ya nantinya satu, tujuannya ke situ. Dan untuk cara komunikasinya kayak ya normal-normal aja, nggak ada hal khusus. Tapi memang aku tidak membatasi bahwa mereka harus tunduk ke aku. Mereka bebas. Aku mempersilahkan mereka untuk berpikir secara radikal. Kalau misalkan aku ada salah, silahkan katakan aku salah. Ayo kita cari bagaimana benarnya. Begitupun aku ke mereka, sehingga ketika ada hal-hal yang menurutku negatif, kita bisa sama-sama cari di situ, sehingga keberlangsungannya di organisasi itu panjang. Oke. Untuk pertanyaan 2 terakhir ini, salah satunya selama kepemimpinan pasti ada salah satu momen yang paling berharga menurut Kak Farista dalam yang didapatkan pengalaman tersebut. Bagaimana sih kayak sedikit sharing pengalaman yang paling berharga menurut Kak Farista nih? Semua hal yang ada di perjalanan ini menurutku hal yang berharga ya, tapi ada beberapa momen yang mana aku merasa aku sudah tahu hal ini, tapi ternyata ketika aku dalami lagi di organisasi, aku menyadari bahwa oh ternyata aku masih di level yang aku tuh nggak tahu apa-apa, masih harus ini aku pelajari, ini aku baca, ini yang harus aku terapkan. Di organisasi momen-momen kayak gitu sih yang jadi hal-hal penting di kehidupanku, dan juga itu yang bisa aku terapkan di keseharianku. Oh, jadi kayak walaupun kita udah jadi pemimpin ataupun udah bisa katakanlah menguasai organisasi, kita tetap harus mengosongkan gelas dulu ya untuk menerima segala informasi yang didapat, yang kita masukkan lah dari anggota, walaupun itu terbawah ataupun yang di atas gitu kan. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa saran yang Kak Farista bagi mahasiswa atau pemuda yang ingin mengembangkan keterampilan khususnya di kepemimpinan? Waduh, aku belum sampai di kapasitas harus ngasih saran ya Kak, tapi aku bisa ngasih ajakan ke teman-teman bahwa gak ada salahnya kita untuk improve diri kita, gak ada salahnya kita untuk punya followers, gak ada yang harus ditakutkan ketika kita harus menjadi seorang pemimpin, karena sebagai pemimpin kita tidak harus selalu dibenarkan, tapi kita di situ jelas harus memiliki arah gerak, dan juga ketika kita punya pengikut, ketika pemikiran kita diakui, di situ akan tumbuh kepercayaan diri, dan juga potensi-potensi yang ada di diri teman-teman itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Dan mungkin itu sih yang saat ini masih belum disadari sama teman-teman semua, bahwa mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang belum diasah. Gitu aja Kak. Oke, terima kasih buat Kak Farista. Sharing-sharingnya sangat berharga. Semoga untuk mahasiswa-mahasiswa Amikom lainnya ini bisa mengikuti jejak Kak Farista, atau bahkan bisa lebih. Sharing-sharing kita hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.